Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bapak yakin dan percaya bahwasanya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu jugalah kiranya Bapak beserta guru-guru yang lain, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, sebelum pelajaran dimulai, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Khairul Haraha. Nama Bapak adalah Khairul Haraha. Dan insya Allah nanti Bapak akan mengajar bahasa Arab untuk kelas 5 semasa keadaan tidak normal. Artinya kan kita pada saat ini masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka. Tetapi kendati pun situasi yang kita miliki saat ini tidak memungkinkan untuk belajar bertatap muka, Bapak yakin dan percaya bahwasanya Ananda tetap semangat di dalam belajar. Baiklah Ananda, selamat datang di SD Pesantren YPMA untuk kelas 5. Kelas ini adalah merupakan kelas yang baru bagi kalian dan tentunya belum kalian jumpai sebelumnya dan belum pernah duduk di kelas 5. Tetapi sekarang ini kalian sudah kelas 5 dan insya Allah nanti setelah keadaan normal Ananda semuanya akan belajar di kelas 5. Baiklah Ananda, SD YPMA mengucapkan selamat datang kembali untuk belajar di SD Pesantren YPMA. Ananda, di sini ada tumpukan buku ataupun buku-buku. Dalam satu artian ini menandakan bahwasanya ilmu yang akan Ananda cari tentulah masih banyak. Semakin banyak Ananda belajar, semakin banyak Ananda membaca, semakin banyak Ananda memiliki buku, maka sebenarnya pada saat itu kita akan tahu sejauh mana kemampuan kita atau sebanyak apa ilmu yang kita miliki. Dan pada akhirnya insya Allah dengan banyaknya buku, dengan banyaknya belajar, kita menjadi orang yang alim, orang yang patuh dan taat kepada Allah, begitu juga kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sebagai nabi terakhir yang khusus untuk memperbaiki akhlak manusia. Oke, baiklah Ananda, kira-kira di dalam belajar bahasa Arab ini sebenarnya banyak yang harus kita pelajari. Di sini sudah ada tulisan Durusul Lughatul Arabiyyah, artinya pelajaran bahasa Arab. Nah, Ananda semua, untuk kali ini kita akan belajar yang namanya Al-Juz'ul Tsalis, pelajaran ataupun juz yang ketiga untuk anak kelas 5 SD. Ananda, untuk pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal, di sini nanti kita akan belajar yang namanya mufradatun atau isim isyarah. Kita akan belajar yang namanya kosakata di dalam bahasa Arab, karena apapun ceritanya itu sangat penting sekali bagi kita untuk bisa belajar atau bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan adanya mufradat ini, diharapkan insya Allah kosakata kita, perbendaharaan kita akan semakin banyak. Ananda semuanya, di sini ada pulpen, kemudian ada bangku, dan kemudian ada pintu. Insya Allah ini adalah merupakan satu kosakata ataupun kata-kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tetapi nanti setelah kita masuk untuk slide yang berikutnya, kita akan coba cari apa bahasa Arabnya pulpen ini dan apa bahasa Arabnya bangku, apa bahasa Arabnya pintu, apa bahasa Arabnya buku, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti sangat banyak yang kita pelajari untuk slide-slide berikutnya. Dan begitu juga isim isyarah. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih rinci dan lebih lanjut untuk slide-slide yang berikutnya. Dan pelajaran ini khususnya Bapak berikan di SD Pesantren YPMA. Baiklah Ananda, ada satu ungkapan yang mengatakan
mal lam yata'allam fi sigharih lam yataqaddam fi kibarih. Man lam yata'allam, siapa saja pun di antara ananda, di antara yang namanya manusia, tidak pernah belajar, lam yata'allam, tidak pernah belajar, fi sigharihi, di waktu kecilnya, maka otomatis lam yataqaddam fi kibari, maka ia tidak akan maju di waktu besarnya. Artinya ketika ia sudah remaja, ketika ia sudah dewasa, ketika ia sudah orang tua, ketika dia tidak belajar di waktu kecilnya, tidak dimulai dari waktu kecilnya, maka di waktu besarnya pun dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang Ananda pelajari hari ini sebenarnya sebagai modal untuk hari-hari yang akan datang. Baiklah Ananda, kita akan mulai belajar bahasa Arab yang namanya mufrodatun, yaitu kosakata. Di sini ada buku. Oke, setelah nanti Bapak baca, kalian ulangi kembali dan kemudian kalian ingat, kalian hafal dan kalian praktekkan. Maka untuk buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Coba diulangi Ananda. Kitabun. Ini namanya kitab. Nah, banyak di sini kan ada beberapa tingkat, beberapa buku yang ada di sini namanya kutubun. Tapi kalau satu dia namanya kitabun. Itu dia Ananda ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya qalamun. Ikuti Ananda. Qalamun. Ya, betul. Walaupun sebenarnya di dalam gambar yang ada di sini banyak pulpen, sebenarnya kalau kata bahasa Arabnya itu nanti pasti beda lagi, menjadi aklamun. Itu dia untuk jenis banyaknya. Tetapi Bapak anggap di sini kosakata ataupun gambar yang ada di sini menunjukkan arti mufrad, yaitu satu, tunggal ya, kendati pun banyak. Nanti lebih lanjut, nanti lebih rinci akan kita pelajari. Kemudian maq'adun. Ulangi Anda. Maq'adun. Ini namanya maq'ad. Ya, ini pasti sudah benda ini sudah pasti Anda sudah tahu semuanya, Bapak yakin. Kalau dibilang ini pasti nanti ini gitu ya. Ini namanya maq'adun. Ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Bilatun. Apa Anda? Coba diulangi. Ya, betul. Bilatun. Ini namanya bilatun. Ada keramiknya, kemudian posisinya di bawah, berarti namanya adalah bilatun. Nama bilatun ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya di sini gambarnya, perhatikan Anda. Ini namanya adalah jidarun. Ya, diulangi sama-sama ya. Ya, betul. Jidarun. Ini namanya jidarun. Ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jidarun. Oke, bagus. Yang berikutnya. Ini dia. Ya, yang berikutnya ya. Ini namanya adalah babun. Ya, coba diulang semuanya. Iya, jangan kecil kali suaranya. Besarkan sedikit suaranya ya. Oke. Babun. Alhamdulillah. Nah, coba ucapkan 5 kali. Babun. 5 kali ya, dihitung masing-masing. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah ada di sini, ini namanya qirtasun. Apa Anda? Iya, betul. Qirtasun. Ya, diulangi sama-sama. Ya, betul. Yang paling depan. Qirtasun. Ya, betul. Oke, baru yang berikutnya. Ini namanya apa? Ayo, masih ingat? Oke, ini namanya adalah saqafun. Apa?
Oke, ya betul. Sakofun. Ini biasanya ini kalau di rumah itu namanya yang paling atas. Nah, paling atas itu namanya adalah sakofun. Nah, udah paham? Oke, baik. Nah, yang berikutnya. Ini dia biasa kita temukan di sungai, ya, atau di pinggir-pinggir jalan sering kita jumpai. Ini namanya adalah hajarun. Ya, diulang sama-sama. Hajarun. Ya, yang semangat sedikit. Iya, betul. Hajarun. Ini dia ya, ini namanya hajarun, ini kitabun, ini qalamun, ini bilatun, ini jidarun, yang ini babun, kemudian yang ini maq'adun, kemudian ini qirtasun, kemudian ini saqafun. Oke, coba Ananda, ini namanya apa? Oke, bagus. Yang ini? Oke, yang ini? Oke, yang ini? Bukan, itu bukan bilatun, tapi ini adalah hajarun. Oke, bagus. Nah, inilah dia ya. Bapak kasih bahasa Arabnya di bawahnya. Perhatikan. Ini dia. Bahasa Arabnya ya. Qirtasun. Udah ada semuanya di situ ya. Agak tertutupi qirtasunnya. Qirtasun. Nah, itu ya. Oke, inilah dia semuanya. Semua benda yang ada di sini dinamakan sebagai mufradatun, yaitu kosakata di dalam bahasa Arab. Cuma yang ada di sini ini semuanya mulai dari kitabun sampai hajarun, ini namanya adalah kata benda. Dan tentunya ini sudah sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman Anda kira-kira belajarnya bisa? Gampang kan ternyata bahasa Arab itu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, pasti. Kalau nggak ada kemauan, tidak ada jalan. Tapi kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke, baik. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Untuk slide berikutnya, ini kita tengok dulu pengertian daripada isim isyarah. Apa sih sebenarnya isim isyarah ini? Apakah hanya sebagai tulisan ataukah ada definisi yang lain? Itu ya. Oke, baik Ananda. Isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Nah, itu namanya adalah sebagai isim isyarah. Artinya isim isyarah ini adalah kata tunjuk jarak dekat dan juga jarak jauh. Oke, bagus. Nah, coba diulang lagi sama-sama. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah bagus. Nah, itu dia ya. Oke, yang berikutnya. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk atau isim isyarah ada contohnya. Ya, contohnya pasti ada, cuma bukan pengertiannya aja, tapi harus ada contohnya. Contoh, hada, dalika, hadihi, tilka, dan seterusnya masih banyak lagi. Artinya kan ada kata tunjuk untuk tunggal. Ada kata tunjuk untuk jenis musanna, dua. Ada kata tunjuk untuk jenis yang menunjukkan banyak. Nah, itu ya. Tapi pada kali ini kita hanya belajar mengenai kata tunjuk jarak dekat untuk tunggal. Baik itu untuk jenis laki-laki maupun untuk jenis perempuan. Oke, masuk yang berikutnya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya dan kemudian kita tahu apa itu contoh daripada isim isyarah, maka di sini kita tengok dulu kapan sih digunakan yang namanya isim isyarah ini. Ini kan jadi perlu juga bagi kita. Nah, penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa kita di Indonesia.
Sebab kata tunjuk yang digunakan dalam bahasa Arab harus menyesuaikan dengan jenis. Apakah yang ditunjuk itu jenisnya mudzakkar atau muannas? Nah, sekarang pertanyaannya nih, apa itu yang namanya mudzakkar dan apa itu muannas? Ya, ada yang tahu? Tak ada? Belum? Oke, baik. Nah, sekarang Bapak kasih lagi ya yang berikutnya. Ternyata mudzakkar adalah isim atau kata benda yang menunjukkan untuk jenis laki-laki. Kan kata benda itu ada dua, ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Contoh yang ada di buku kalian yang kita pelajari pada saat ini adalah kata tunjuk untuk jenis laki-laki, mudzakkar. Ya, macam kitabun, itu namanya kata benda jenis laki-laki. Kemudian apa lagi? Qalamun, bilatun, itu semuanya adalah kata benda untuk jenis laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah muannas. Muannas ini adalah isim atau kata benda yang menunjukkan perempuan. Itu semuanya itu menggunakan ta itu. Contohnya kurrasatun, ada namanya ta marbuto di situ. Nah, itu dia menunjukkan untuk jenis perempuan. Apa yang lain lagi? Mahfazatun, sabburatun, itu semuanya adalah jenis kata benda yang muannas. Betul. Nah, itulah dia ya Ananda. Ternyata sangat gampang sekali dalam hal belajar itu. Itu ya, selama itu tadi yang Bapak bilang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapat. Macam mana kira-kira Ananda? Kita lanjut lagi nih. Masih tahan belajarnya? Tetap semangat. Kita lanjut yang berikut. Nah, sekarang kita akan belajar ataupun menggunakan kata tunjuk tadi yang sudah kita pelajari definisinya. Contoh, hada. Hada ini artinya adalah ini. Kemudian dzalika artinya adalah itu. Contoh kita buat. Hada kitabun. Apa Nanda? Coba diulangi. Hada kitabun. Ya. Bagus. Apa artinya hada kitabun? Hada artinya adalah ini. Ini kitabun. Ini adalah buku. Bagus. Kemudian zalika qalamun. Ya, diulangnya Nanda. Zalika qalamun. Artinya apa? Zalika artinya itu. Qalamun artinya ya, betul, pulpen itu ya. Berarti zalika qalamun artinya itu adalah pulpen. Gampang kan? Kemudian yang berikutnya zalika maq'adun. Zalika maq'adun. Zalika artinya itu. Ya, betul. Maq'adun bangku. Berarti kalau zalika maq'adun artinya itu adalah bangku. Nah, kalau dia hada, ini berarti kata tunjuk jarak dekat. Ini berarti kan kita bisa tengok, berarti kan bendanya itu ada di dekat kita. Ini. Contohnya ini. Ini pulpen. Berarti kan dekat ini kan. Tapi kalau pulpennya jauh, macam mana? Ya, betul. Zalika qalamun. Ya. Kalau misalnya ini bangku, berarti hada maq'adun. Tapi kalau misalnya itu adalah batu, berarti zalika hajarun. Ya, betul. Udah paham ya. Untuk yang lain
seperti hada qirtasun, dzalika saqafun, dzalika jidarun, dzalika hajarun. Nah, coba Ananda cari artinya. Oh, Pak, nggak ada kamus, Pak. Tanya. Oh, iya. Baik. Oke. Tadi kan bilatun di sini udah, jidarun udah tahu artinya. Sakofun pun udah tahu. Nah, sekarang setelah kita buat kalimat yang sederhana, hada kitabun dzalika hajarun, kita kan coba bertanya, ma, apa artinya ma? Ma artinya apa atau apakah? Kemudian ma hada, apakah ini? Itu dia. Itu bentuknya adalah pertanyaan. Contohnya Bapak kasih ya. Nanti di slide berikutnya akan kita pelajari menggunakan ma hada dengan ya, ma itu artinya apa atau apakah, hada artinya adalah ini. Kalau dzalika artinya itu. Ingat ya Nanda, hada kata tunjuk jenis laki-laki untuk jarak yang dekat. Sementara dzalika kata tunjuk jenis laki-laki untuk jarak yang jauh. Tetapi masih bisa untuk masih bisa untuk masih bisa kita tengok, masih bisa kita lihat bendanya. Berarti kita menggunakan dzalika. Cuman Ananda sejauh ini udah paham? Iya, betul ya. Tetap dia manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tadi ingat lagi Ananda, afatul ilmi an-nisyan. Bencana dari satu ilmu itu adalah lupa. Berarti manusia itu lawannya termasuk lupa. Jadi bagaimana caranya? Pelajari, hafal, praktekkan. Insya Allah Ananda pasti akan bisa. Oke, baiklah. Bagaimana? Kita lanjut lagi nih. Lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Ini dia. Tadi kan sudah kita singgung di awal. Bahwasanya ma artinya apa atau apakah. Ma dzalika apakah itu. Contoh pertanyaannya gini. Ma hada, karena kebetulan Bapak megang buku di sini, maka jawabnya adalah hada kitabun. Kan ditanya sama gurunya otomatis, ma hada, apakah ini? Nah, tengok dulu apa yang dipegang sama gurunya. Kalau gurunya megang buku, maka jawabannya adalah hada kitabun. Pandai, bagus. Yang berikutnya, ma hada. Kebetulan gurunya megang kolam, pulpen. Maka jawabannya adalah hada qalamun. Apa Nanda? Bagus, hada qalamun. Kemudian ditanya lagi, ma hada maq'adun. Ma hada jidarun. Gitulah selanjutnya. Babun kan Ananda udah tahu artinya, maq'adun udah tahu, bilatun pun sudah tahu. Insyaallah. Kemudian ma hada qirtasun. Ma hada saqafun. Nah, sekarang coba Ananda praktekkan sendiri, jawab sendiri. Misalnya Ananda megang buku. Ma hada, jawab sendiri. Hada kitabun. Misalnya Ananda megang kertas, tanya, ma hada qirtasun. Asalkan jangan ditanya orang tuanya. Ini nanti jumpa sama orang tuanya. Ma hada, katanya sama orang tuanya. Nanti orang tuanya bisa nanti ini anak ini gimana ini, itu kan. Jadi jangan seperti gitu ya. Tapi kalau ada kawannya di rumah ya boleh, sama adiknya, sama kakaknya, sama abangnya, boleh tanya, bang, ma hada. Nanti kebetulan abangnya belajar bahasa Arab pula. Oh, dalika kitabun.
Dzalika qalamun katanya. Jadi ada terakhir saingan. Oke, itulah Ananda dalam belajar itu pun mesti harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan, ya Allah, tak tahu lagi lah. Apa namanya, dikerjai orang terus, ditokohi orang terus gitu ya. Jadi Anda silakan untuk belajar. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Ada di sini gambar meja. Nah, sekarang pertanyaannya, mahada. Tengok di sini. Kalau sini meja berarti dalika maktabun. Kenapa dia bilang dalika maktabun? Kebetulan yang jawab itu posisinya jauh. Misalnya jaraknya 5 meter, kan ditanya sama gurunya, mahada. Maka si murid tadi mengatakan karena ditunjuknya gini, dalika maktabun. Nah, gitu dia ya. Sesuaikan dengan keadaannya pada saat itu. Kemudian kalau ditanya lagi, madalika, kata gurunya lagi nih. Karena kebetulan kursinya jauh dari gurunya, ditanyalah sama gurunya, madalika, apakah itu, kata gurunya. Maka otomatis dijawab sama muridnya, dalika kursiun. Itu adalah kursi. Itulah dia konteks bahasanya ya. Kemudian ahada kitabun. Wah, ditanya sama gurunya lagi. Nah, kebetulan gurunya megang yang namanya buku. Nih, buku ini. Pegang sama dia. Ahada kitabun. Kebetulan di sini adalah buku. Maka jawabannya adalah na'am dzalika kitabun. Na'am itu artinya iya. Iya itu adalah buku. Ah, itu dia ya. Disesuaikan dengan gambarnya. Kemudian adzalika qalamun. Ini diuji sama gurunya ini. Kebetulan yang ditunjuk sama gurunya adalah buku. Ditanya sama gurunya lagi, adzalika qalamun. Apakah itu kolam pulpen, kata gurunya. Tentu si murid tengok. Ya Allah, itu kan bukan pulpen itu, kata si muridnya. Maka otomatis jawabannya adalah la bal hada kitabun. Tidak, la di sini artinya adalah tidak atau bukan. Bal, tetapi, bal ini artinya tetapi, ini bal. Bal ini artinya tetapi, hada kitabun. Tidak, tetapi ini adalah kitab, buku. Zaman Anda? Sudah paham semuanya? Sudah lah ya, pasti. Bapak yakin dan percaya kalian sudah paham. Karena dia pelajaran kita sederhana, andaikan kalian ikutkan, maka akan gampang di dalam belajar itu. Tidak ada yang susah. Ya, pastikan sudah Bapak bilang tadi, idza sadaqal azmu wa sabil. Itu ya, pastilah. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau orang lain bilang itu apa namanya? Ya itulah. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, tak ada yang susah. Yang susah itu kalau tidak mau mencoba. Yang susah itu kalau tidak mau belajar. Selama masih mau belajar, pasti semuanya akan bisa untuk kita dapatkan, kita raih, insya Allah. Semana? Tetap semangat ini Anda? Mana? Kita lanjut. Udah ini tadi? Apa ini? Yang ini? Oke, bagus. Ini? Oke. Ini? Ya, betul. Oke. Kita lanjut untuk next slide. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Ya, Bapak tunjuk, kalian jawab sendiri. Bisa kan? Contohnya gini. Mahada. Tengok yang ini. Mahada. Bagus. Ini ya. Mahada. Bagus. Madalika. Bagus. Mahada. Pak, nggak tahu artinya itu apa, Pak. Nah,
Oke, ikuti Bapak ya. Ini qalamun, kursiyun, sundukun. Namanya sunduk. Sundukun. Yang ini namanya maktabun. Kalau yang ini? Ah, iya. Ini namanya adalah hablun. Apa? Ya, yang kuat lah sedikit. Ya, betul. Ini adalah hablun. Ya, betul. Yang ini? Bilatun. Yang ini? Oke, betul. Yang ini? Wah, itu merah putih itu berarti kan Indonesia ini. Nah, ini adalah liwaun. Apa Nanda? Liwaun. Ya, betul ini. Babun. Yang ini? Wah, ini kan berarti ini peralatan ini sekolah ini. Apa? Ya, betul. Ini adalah khidaun. Apa Nanda? Khidaun. Ya, betul. Ah, itulah dia ya. Ajib hajil as'ilah munasibatun bis surah. Ini nanti Ananda kerjakan, kemudian tulis di buku catatan, dan insya Allah ini semuanya sangat berguna untuk Ananda. Tak usah dikirim, ini semuanya tulisannya sebelah sini mahadza sampai ke bawah, yang di sini mahadza sampai ke bawah. Tengok gambarnya di sini. Kalau yang ini sundukun, ini habalun, ini khidaun, ini liwaun, dan lain sebagainya. Ya, sundukun udah ada semuanya. Oke Ananda, itulah kira-kira pelajaran kita. Semakin asik belajar itu, kadang-kadang kita nggak tahu waktu sudah akan berakhir, tetapi tetap semangat. Oke, baiklah Ananda semuanya, syukran, terima kasih Ananda sudah mau bergabung untuk belajar bahasa Arab. Karena apapun ceritanya, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, mau tidak mau harus kita pelajari. Man lam yata'allam fi sigharihi lam yataqaddam fi kibarihi. Siapa yang tidak belajar di waktu kecilnya, maka dia tidak akan pernah maju di waktu besarnya. Untuk itu belajar sedini mungkin. At-ta'allumu fi sighari kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, artinya Ananda masih banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk belajar. Cepat ambil bukunya, belajar, dan terus belajar. Jangan pernah bosan di dalam belajar. Karena yang namanya ilmu, semakin didekati, insya Allah kita akan semakin asyik dengan ilmu itu. Semakin kita jauhi ilmu, maka insya Allah juga kita akan, iya betul, semakin jauh dengan ilmu itu. Tetap semangat, inilah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga berguna untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.